Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pertemuan kedua pelajaran bahasa Indonesia mengenai menyusun cerita pendek. Kemarin telah ada latihan berkaitan dengan bagaimana cara menyusun cerita pendek. Tugasnya sudah masuk ke dalam kas, di kas ya. Kita ngomongnya kas aja lah. Kita masuk ke tugasnya sudah masuk ke dalam berkas semua, tinggal semuanya tunggu kabarnya. Ya, di pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur yang berada di dalam cerita pendek. Baik, yang pertama adalah unsur intrinsik. Dalam menyusun cerita atau cerita pendek, baik dongeng ataupun fabel ataupun novel, itu ada unsurnya. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yaitu tema. Nah, kita harus tahu apa sih pengertian tema. Nah, tema kita harus bisa mengetahuinya supaya kita mengetahui apa sih tujuan daripada kita membaca. Gitu. Jadi yang namanya unsur intrinsik ini adalah cakupannya yang berada di dalam sebuah cerita. Ini dia, baik, apa itu tema? Yaitu gagasan umum ya, atau gagasan dasar umum. Jadi sebuah cerita itu selalu ada tujuannya, ini mau menceritakan apa. Nah, gagasan umum itu selalu diceritakan atau selalu diungkapkan. Tema sendiri yaitu gagasan umum atau gagasan dasar umum, dasar cerita sebuah karya yang digunakan oleh pengarang. Jadi berkaitan dengan tema, yaitu cerita yang digunakan oleh si pengarang itu apa. Nah, itu berkaitan dengan tema. Nah, baik, yang kedua, unsur intrinsik, cara atau membuat menyusun cerpen itu adalah latar. Yang harus adik-adik ketahui, pengertian latar itu adalah setting. Setting itu proses. Nah, jadi salah satunya ada waktu, ada suasana, dan ada tempat. Itu latar. Waktu, contohnya bisa ditunjukkan dengan ketika matahari terbit, itu waktu. Ketika kita sedang berjalan, itu waktu. Ketika sang surya tenggelam, itu waktu. Ketika raja malam menunjukkan wajahnya, itu waktu. Suasana itu ada rasa galau, ada rasa bahagia, rasa pokoknya. Berkaitan dengan suasana itu bisa sedih, bisa ceria, bisa kalau misalkan kita lagi putus cinta, ya sedih lah, itu suasana. Kemudian ada tempat. Nah, tempat itu bisa ditunjukkan melalui tempat di atas meja, di atas lemari, di mobil, di rumah, di kamar, di atas kursi, ya gitu. Kemudian di lapangan, di pasar, banyak tempat. Nah, itu berkaitan dengan tempat. Baik, selanjutnya berkaitan dengan penokohan atau karakter tokoh. Pada dasarnya, penokohan itu ada 3. Satu adalah antagonis atau jahat, kemudian protagonis atau baik, kemudian tritagonis, yaitu di antara antagonis dan protagonis. Jadi sedang-sedang saja, bukan sedang-sedang saja. Jahat tidak, baik tidak. Itu dalam penokohan. Adapun penokohan itu menuju kepada karakter. Penokohan adalah gambaran tokoh cerita yang ditafsirkan memiliki ekspresi yang ditampilkan. Jadi penokohannya si A seperti apa? Misalkan dia jahat, selalu membenci orang. Si B
dia baik, selalu menolong, itu penokohan. Ada juga tokoh, penokohan sama tokoh harus beda. Kalau penokohan itu karakternya, kalau tokoh itu adalah nama orangnya. Ada nama orang aku, dia, mereka, kita, itu kata ganti. Kemudian ada penokohan dengan nama si kancil, ada penokohan dengan nama si kura-kura itu, atau si tikus, atau Tom and Jerry. Baik, yang selanjutnya adalah alur. Apa itu alur? Yaitu ada 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Berkaitan dengan unsur intrinsik dari segi alur, itu biasanya kalau alur maju itu diawali dengan awal mulanya permasalahan muncul, ya. Jadi tahapan-tahapan untuk menuju permasalahan itu apa aja? Nah, itu alur maju. Kalau alur mundur, jadi permasalahannya dulu, baru penyelesaiannya. Itu alur mundur. Contohnya film Titanic lah, itu alur mundur. Permasalahannya kan tenggelam. Nah, proses menuju tenggelamnya kapal Titanic itu apa? Nah, itu alur mundur. Nah, bagaimana dengan alur maju dan alur mundur? Nah, gabungkan saja alur maju seperti itu, jadi tahapan permasalahannya. Kemudian alur mundur, permasalahan menuju kepada masalah itu. Intinya dalam berkaitan alur dalam cerita ini adalah jalan cerita lah, jalan ceritanya seperti apa. Ada banyak buku, cerpen, atau novel menggunakan alur maju atau alur mundur, bahkan menggunakan alur campuran. Nah, seperti itu yang berkaitan dengan alur. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang selanjutnya dari unsur intrinsik yaitu amanat. Apa sih amanat? Amanat ini berkaitan dengan diri sendiri. Kenapa dengan diri sendiri? Amanat ini hal yang disampaikan dari cerita itu. Hubungan antar manusia bisa.
hubungan dalam lingkup sosial, bisa manusia dengan lingkungan alam, kemudian hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagaimana contoh amanat yang berkaitan dengan diri sendiri? Contoh, saya tidak boleh lagi meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah perintah Allah. Nah, itu amanat untuk diri sendiri. Bagaimana hubungan antar manusia? Nah, kalau ada yang lain, misalkan ada yang salah, kita kasih tahu. Nah, itu amanat. Kamu tidak boleh mencandai atau menjahili temanmu sendiri. Dalam lingkup sosial itu kaitannya dengan masyarakat banyak. Kita harus seperti apa bergaul dalam lingkungan masyarakat? Contohnya, kalau ada warga sedang kerja bakti, kita harus ikut kerja bakti. Warganya kerja bakti, kita sendiri tidak mau mengikuti kerja bakti, itu gak boleh. Kemudian manusia dengan lingkungan alam, contohnya, jangan menebang pohon sembarangan, atau jagalah lingkungan supaya tidak banjir. Jagalah tumbuhan di muka bumi ini sebagai paru-paru dunia. Itu manusia dengan lingkungan. Kemudian hubungan manusia dengan Tuhannya, ya. Cintailah dirimu seperti kamu mencintai Tuhanmu. Jadi intinya harus melaksanakan amal ibadah yang baik. Ya, itu salah satu contoh dari unsur intrinsik yang berkaitan dengan amanah. Di situ kaitannya unsur intrinsik itu ada 6, ya. Ada tema, latar, penokohan atau tokoh, sudut pandang, alur, dan amanah. Baik, adik-adik semuanya, coba lihat, dibuka buku halaman 79. Di situ ada judul cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Nah, silahkan adik-adik semuanya baca terlebih dahulu, disimak bacaannya, diperhatikan bacaannya. Kemudian setelah dibaca, tolong dibuka buku bahasa Indonesianya di halaman 61. Nah, silahkan isi kotak-kotak yang sudah tersedia di dalam buku paketnya. Kotak yang pertama itu menanyakan latar tempat. Tempatnya di mana? Kolom pertama. Kemudian di situ ada simpulan dan bukti. Kutipan cerpennya apa? Jadi silahkan tulis kalimat yang berkaitan dengan tempat. Yang kedua adalah tabel dengan latar waktu. Latar waktunya apa? Tadi saya ceritakan bahwa waktu itu bisa berbentuk jam, hari, ya, di kala senja, itu waktu. Nah, silahkan isi waktunya apa, kemudian kutipan cerpennya atau simpulan atau bukti dari latar waktu itu apa. Contohnya misalkan waktunya sore. Adi pergi bersama teman-teman ke taman sekolah di sore hari. Sore. Yang kotak ketiga adalah latar sudut pandang. Nah, menggunakan latar sudut pandang apa? Apakah aku atau dia? Atau nama tokoh boleh. Kemudian kutipan cerpennya, situ bukti latar sudut pandang.
Yang ketiganya adalah karakter tokoh. Nah, karakter tokoh si A apa, karakter tokoh si B apa. Cuma di sini disebutkan satu saja. Karakter tokoh utamanya apa. Misalkan sombong, apa bukti sombongnya. Baik, apa bukti baiknya. Nah, kolom kelima yang terakhir adalah menanyakan alurnya. Itu alur majukah atau alur mundurnya. Tulis di situ kesimpulan dan bukti, kemudian kutipan cerpennya silahkan tulis. Silahkan kerjakan, kemudian dipoto hasil kerjanya, dikirim ke Google Classroom seperti biasa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, tetap semangat.